Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilyas, NPM 202412200085, eh, program studi Teknik Informatika Universitas Islam Madura. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang epistemologi, sumber dan metode memperoleh pengetahuan. Dan epistemologi ini penting karena dia membahas bagaimana manusia bisa tahu sesuatu itu benar dan dari mana pengetahuan itu berasal. Dan juga kita akan menelusuri hakikat kebenaran dan bagaimana manusia memahami dunia melalui lensa filsafat pengetahuan. Nah, lanjut kita di sini apa itu epistemologi? Secara etimologis, istilah ini berasal dari bahasa Yunani yaitu epistem yang artinya pengetahuan dan logos yaitu teori. Dan ini adalah jantung dari penyelidikan intelektual. Nah, saya ulangi, epistemologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti teori. Jadi secara sederhana, epistemologi adalah filsafat tentang pengetahuan. Nah, dan ada dua fokus utama dalam epistemologi. Yang pertama, hakikat pengetahuan, eh, yang artinya kita mempertanyakan apa yang sebenarnya kita ketahui serta apa saja batasannya. Yang kedua yaitu justifikasi, yaitu bagaimana sebuah keyakinan bisa dianggap benar dan sah. Dan dalam filsafat, pengetahuan sering dianggap sebagai justified true belief, yaitu keyakinan yang benar, yaitu yang kita yakini dan punya alasan yang kuat untuk dibenarkan. Lanjut, sumber utama pengetahuan. Dari mana pengetahuan kita berasal? Nah, para filsuf telah berdebat selama berabad-abad mengenai titik awal pemahaman manusia. Dan juga para filsuf juga berbeda pendapat tentang dari mana pengetahuan berasal. Dan di sini ada tiga sumber utama. Yang pertama yaitu empirisme, yaitu empirisme menekankan pengalaman indrawi, yang artinya pengetahuan dianggap berasal dari observasi dan pengalaman dunia fisik. Contohnya, kita tahu api itu panas karena kita itu merasakannya. Itulah yang disebut empirisme. Yang kedua, itu ada rasionalisme, yang mana akal adalah alat utama, yang artinya kebenaran dapat ditemukan melalui logika murni tanpa perlu pengalaman fisik. Contoh, di sini saya beri contoh sederhana saja. 2 tambah 2 itu hasilnya adalah 4. Kenapa kita bisa berpikir kalau ini benar? Karena eh, hasil hasil 4 ini kita bisa ketahui dengan cara berpikir. Itu yang dimaksud rasionalisme. Dan yang ketiga itu intuisi dan wahyu. Pengetahuan yang melampaui batas fisik, seringkali bersifat spiritual atau pemahaman batin yang mendalam. Ini adalah pengetahuan yang melampaui fisik, bersifat batin atau spiritual. Banyak konsep moral dan agama masuk dalam kategori ini. Seperti pada eh, dalam kisah-kisah Islam, eh, Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang disebut intuisi dan wahyu. Kita lanjut, metode memperoleh pengetahuan. Selain sumber, kita juga perlu metode untuk memastikan pengetahuan tersebut valid atau non-valid. Proses sistematis yang digunakan manusia untuk membangun bangunan ilmu pengetahuan yang kokoh itu ada tiga. Yang pertama, itu deduksi. Dari umum ke khusus. Logika pasti. Nah,
Penalaran dari umum ke khusus, kalau premisnya benar, kesimpulannya pasti benar. Contoh, semua manusia mati, budi mati. Nah, artinya apa? Jika semua manusia mati dan ada orang yang bernama Budi, itu merupakan manusia, manusia bernama Budi, maka Budi mati. Itu. Kalau premisnya benar, kesimpulannya pasti benar gitu. Dan yang kedua itu dari fakta khusus ke pola umum. Penalaran dari khusus ke umum itu contohnya seperti banyak burung bisa terbang, eh, dan jika kita simpulkan burung itu bisa terbang. Itu. Dan yang ketiga itu ada metode ilmiah. Siklus observasi, hipotesis, dan tes. Ini merupakan metode paling kuat dalam sains modern, terdiri eh, dari seperti observasi, menyusun hipotesis, pengujian atau eksperimen, analisis data, dan verifikasi. Dan yang keempat itu konstruktivisme, merupakan pendekatan belajar modern di mana seseorang membangun pemahaman berdasarkan refleksi dan inquiry. Itu artinya eh, mereka itu belajar secara mandiri eh, dengan pengetahuan yang mereka miliki dan dengan usaha yang mereka lakukan begitu. Selanjutnya itu ada validasi sistematis. Bagaimana penelitian diverifikasi untuk memastikan keabsahan temuan ilmiah? Nah, dalam dunia ilmiah, pengetahuan harus diverifikasi agar tidak asal mengklaim. Nah, eh, ada tiga proses validasi. Validasi sistematis atau validasi utama. Yang pertama, itu pengumpulan data objektif. Misalnya, pengumpulan data suhu global untuk iklim. Dan contoh lainnya itu misalnya sensor, satelit, atau pengukuran. Itu kan ada pengumpulan data. Kita itu harus melihat dulu datanya, benar atau enggak. Dan yang kedua itu ada pengujian hipotesis melalui sistem simulasi komputer. Itu. Dan yang ketiga itu ada peer review untuk memastikan objektivitas, di mana hasil penelitian itu ditinjau oleh ilmuwan lain untuk memastikan objektivitas dan keakuratannya. Contohnya, pada penelitian iklim, mulai dari observasi perubahan suhu, membuat hipotesis, mengumpulkan data, sampai verifikasi oleh para ahli. Selanjutnya, itu ada tahapan eh, metode ilmiah. Ini merupakan diagram yang mengilustrasikan langkah-langkah sistematis dalam metode ilmiah dari pengamatan awal hingga verifikasi temuan, seperti verifikasi, pola data, hipotesis, dan observasi. Selanjutnya, apa aja tantangan epistemologi modern? Nah, di era disrupsi informasi, kemampuan membedakan fakta dan persepsi menjadi sangat krusial. Yang artinya, di era digital yang penuh informasi, tantangan epistemologi makin besar. Nah, ada tiga hal penting di sini. Yang pertama, literasi digital. Memfilter informasi di tengah banjir data internet. Literasi digital merupakan kemampuan memilah informasi di internet dengan membedakan mana fakta dan mana hoax. Itu. Dan yang kedua, itu ada pengetahuan global. Integrasi antara kearifan lokal dan sains modern. Kita itu harus bisa menggabungkan kearifan lokal dengan sains modern agar bisa memahami isu-isu global. Dan yang ketiga, berpikir kritis, membentuk benteng pertahanan terhadap misinformasi. Ini adalah benteng terakhir kita terhadap misinformasi. Tanpa kemampuan berpikir kritis, kita mudah banget dijebak, eh, mudah banget terjebak oleh opini atau informasi palsu. Mungkin itu saja. Dan di sini ada kesimpulan
dan juga refleksi. Jadi bisa kita simpulkan fondasi dari fondasi epistemologi itu adalah dasar dari semua ilmu pengetahuan. Dan alat yang digunakan dalam epistemologi itu ada logika dan metode ilmiah. Dan logika dan metode ilmiah itu adalah kunci validitas. Dan yang ketiga itu hasil. Masyarakat yang kritis dan berpengetahuan benar. Nah, masyarakat yang memahami epistemologi adalah masyarakat yang kritis dan berpengetahuan benar. Dan sebagai penutup, ada satu kutipan. Pengetahuan adalah kekuatan, namun memahami cara memperolehnya adalah kebijaksanaan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan bisa saya presentasikan dan juga jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.